tengah keluarga kita. Amin saudara. Mendirikan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Jadi ada 8 kata diawali dengan kata wa. Saya ingin inventaris. Wa yizra, wa yimsa, wa ye tarahehu, wa yikdal, wa yedel, wikadel, wa yira, wa yifen. Ada 8. Selamat bertemu kembali. Marilah kita kembali mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni yang mengambil pembacaan di dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 11. Saya pastikan teman-teman mendapat berkat Tuhan yang berlipat-lipat kali ganda. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat atas segala kehidupan kami. Keselamatan, kesehatan, kekuatan, keberkatan, kelimpahan, kecukupan yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di hari Minggu yang indah ini, di persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi untuk menjadi milik kami, pribadi lepas pribadi. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Karenanya kami bersehati, mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 35. Tetapi kita akan membacanya hanya sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling syahud bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, kalau saudara menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit,
Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu sebuah bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya, dan saya percaya saudara juga percaya, Alkitab ini adalah wahyu Tuhan. Dia adalah firman Tuhan yang tidak ada cacat celanya. Tidak sedikit pun dan tidak seinci pun keraguan saya terhadap firman Tuhan adalah wahyu Tuhan secara utuh. Tetapi Alkitab ini telah menjadi sebuah kitab suci disebut buku. Dan dia tidak diimlak, didikte, tetapi dia bercerita di dalam kehidupan umat Tuhan. Karena ada orangnya, ada peristiwanya sebagai narasi, dan ada sejarahnya sebagai latar belakang. Dan ada penulis dan penyalin daripada kitab ini. Memakai bahasa manusia, berlatar belakang sejarah, budaya, bahasa, memiliki tata bahasa, dan memiliki keindahan dan sastra bahasa. Karena itu kita perlu mempelajarinya. Sudah barang tentu Alkitab ini ada kerangka berpikir sesuai dengan penulis dan penyalinnya. Kerangkanya yang baru saja kita baca dari pasal 1 dan sampai pasal 26 ayat 1 sampai ayat 35. Memiliki kerangka berpikir yaitu 1 ayat 1 sampai ayat 11 meletakkan dasar-dasar daripada narasi yang akan diceritakan dari ayat 12 sampai ayat 25. Ayat 26 sampai ayat 35 dia bercerita bagaimana menyimpulkan semuanya. Karena itu sesungguhnya dari pasal 26 ini kalimat kuncinya demikian. Di balik penderitaan tersedia berkat Tuhan. Sekali lagi, di balik penderitaan telah tersedia berkat Tuhan.
Kita akan mempelajarinya di sini. Karena itu kita perhatikan di situ semua. Kalau kita lihat secara mendasar sekali, dan kita lihat bagaimana untuk menunjukkan di sini. Pada ayat yang pertama demikian dikatakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bahkan dicatat ini bukan kelaparan yang pertama. Bahkan kalau saudara membaca perjanjian lama, hampir saudara mendapati terjadinya kelaparan di negeri Kanaan. Negeri yang dijanjikan Tuhan. Ditegaskan kepada Musa yang berlimpah susu dan madu. Sangat ironis. Mengapa negeri yang dijanjikan ini, negeri yang berlimpah susu dan madu ini, terjadi kelaparan? Apa Tuhan tidak sempurna memberikan sebuah janji? Tidak mungkin. Tuhan pasti sempurna. Kenapa negeri ini terjadi kelaparan? Untuk menunjukkan di sini bahwa bukan negeri itu yang diberkati oleh Tuhan, tapi orangnya yang diberkati oleh Tuhan. Jadi karena itu tidak menunjukkan negeri itu menjadi sebuah kota suci, tidak menunjukkan bahwa negeri itu menjadi sebuah situs tempat pemujaan. Karena orang Kristen tidak pada tempat situs-situs pemujaan, kultusnya tidak pada tempat, tidak pada negeri, tidak pada tanah, tetapi pada satu pribadi, dan pribadi itu hidup dan namanya Yesus adalah. Amin, saudara. Ini penting. Dari situ Tuhan perhadapkan supaya bangsa yang dipanggil ini, Abraham dan keturunannya, yang istimewa itu adalah ketika dia dipanggil, dipilih, keluar dari satu negeri ke negeri yang akan ketunjukkan. Panggilan itu, pilihan itu yang berharga. Bukan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan tempat ini tidak baik, lalu ke tempat yang paling baik. Bukan itu. Tapi untuk menunjukkan di sini bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan, itu pada pribadi Abraham dan keturunannya. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Kita sebagai orang yang percaya, kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu ada pada pribadi kita masing-masing. Amin. Karena itu kita tidak perlu bergantung dengan tempat, dengan posisi, dengan kedudukan. Karena kitalah sumber berkat itu di dalam diri kita. Nanti narasinya akan menjadi lebih jelas lagi. Lalu di sini diputuskan ketika terjadi kelaparan itu, Ishak pergi ke Gerar. Gerar adalah daerah Filistin, perbatasan dengan Mesir. Sekarang termasuk jalur Gaza. Dan di Gerar itu, Ishak berjumpa dengan Abimelek. Pada waktu zaman Abraham, saudara bisa baca dalam Kejadian 20 ayat 15. Abraham juga berjumpa dengan Abimelek, mengadakan perjanjian dengan dia. Mungkin saudara berpikir sedikit, berapa panjangnya umur Abimelek? Karena Abraham sendiri sudah sangat panjang umurnya, 120 tahun. Apa Abimelek lebih panjang? Abimelek itu bukan nama orang. Abimelek itu gelar bagi Raja Filistin. Seperti gelar Fir'aun bagi Raja Mesir. Seperti panggilan gelar bagi raja-raja di Jogja, Sultan Hamengkubuwono, tapi yang keberapa? Jadi Abimelek yang berjumpa dengan Ishak itu, pribadinya, orangnya berbeda dengan Abimelek yang berjumpa dengan Abraham.
Jadi generasi berikutnya, karena mereka mengadakan ikatan perjanjian perdamaian, sehingga disitulah Ishak datang. Pada waktu di perbatasan itu Tuhan berbicara, Tuhan menampakkan diri dan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri ini, yang akan kukatakan kepadamu, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, dan kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan. Artinya berkat itu pada pribadinya, bukan pada tempatnya. Nanti narasi ini akan lebih jelas lagi dari ayat 12 sampai ayat 25. Dijelaskan di situ. Abraham sebagai lambang dari bapak orang beriman. Ishak adalah lambang dari anak perjanjian. Anak dan bapak tidak dapat dipisahkan. Dijelaskan dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, Bapa dan anak, aku adalah satu. Dan aku melakukan semua kehendak Bapakku. Dan tidak ada satupun yang aku perbuat yang tidak diperintah oleh Bapakku. Maka dikatakan dengan tegas sekali, tidak seorang pun melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuannya. Kecuali anak. Sebetulnya bukan hanya kecuali anak. Monogenes. Mono. Satu-satunya. Begitu dekatnya. Karena itu Bapa dan anak itu adalah satu. Dan itu digambarkan terus menerus. Dan ini memberikan gambaran kepada kita. Kita lanjutkan dengan jelas di sini. Pada waktu di sana, di Gerar, perhatikan ayat yang ke-7 dulu sebagai pembukaannya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Ishak melakukan perbuatan yang salah seperti itu. Dan itu pun pernah dilakukan oleh bapaknya. Abraham dalam Kejadian 20 ayat yang kedua. Mari kita lihat dulu. Kenapa ada kesamaan ini? Ini tidak ada penggandaan tulisan. Ini menunjukkan adanya peristiwa yang sama, kesalahan yang sama, terjadi yang sama. Pada ayat yang kedua dari pasal 20 dikatakan, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Saudara, ini menarik garis pelajaran bagi kita. Bapak dan anak. Itu petanya sama. Karena itu, kita ini yang menjadi bapak. Kita yang menjadi bapak. Bukan hanya memberikan benih kepada rahim, lalu lahir anak kita. Tetapi bukan hanya ketika anak itu lahir, memberikan kehidupan. Kehidupan dalam arti nafkah, supaya dia bisa hidup sebesar, dewasa, mencukupi semuanya. Lebih daripada itu, kita memberikan diri kita dan kehidupan kita. Dan itulah menjadi teladan bagi anak kita. Kalau saya ingin bertanya, berbahagialah orang yang belum menikah supaya dia tahu ayat ini. Tetapi yang sudah menikah belum waktunya terlambat untuk memperbaiki. Kita menginginkan anak kita jadi apa coba? Sebagai ayah kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi tidak seorang pun berharap anaknya akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak. Kita ingin, coba kalau saudara pikir, kita ingin anak kita jadi apa? Jadi baik, pasti. Kita ingin dia jadi baik. Kita baik dulu.
Kita ingin anak kita lebih banyak berdoa. Dia harus lihat bapaknya lebih banyak berlutut dan berdoa. Kita ingin anak kita baca Alkitab. Dia harus lihat dulu bapaknya lebih banyak baca Alkitab. Teladan, peta, contoh yang ditinggalkan kepada kita. Itu penting, saudara. Jadi bukan hanya sekedar memberi sesuatu perlengkapan hidup, tapi memberikan diri kita. Dia bisa melihat itu. Kalau ada anak tidak meniru kesalahan orang tua bukan karena teladan orang tuanya, itu mukjizat, saudara. Itu mukjizat. Tapi menyadarkan kita semua yang mempunyai anak, bukan sekedar punya anak, tapi tanggung jawab kita. Diri kita inilah yang kita berikan sebagai peta dia di dalam hidupnya nanti. Kita ini petanya dia. Bukankah ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan peta Tuhan? Supaya manusia turun. Tapi kadang-kadang anak pun punya perjalanan hidup sendiri. Punya pengaruh sendiri. Kenapa demikian? Dia tidak sama dengan ayahnya. Karena dia tidak taat seperti Yesus taat kepada bapaknya. Bapa menjadi contoh. Sehingga dengan demikian dia harus taat. Oleh sebab itu belum terlambat. Kalau kita semua bapak-bapak di sini. Untuk sungguh-sungguh meninggalkan peta dan teladan dalam hidup kita. Amin, saudara. Aminnya sedikit karena ini menegur Anda. Ini menegur saya juga, saudara. Dan kalau anak-anak ingin mewarisi semua kebaikan, contoh teladan dari orang tuanya. Anak itu hanya ada satu kata. Taat. Katakan bersama. Amin. Kalau saudara mengatakan taat, orang tuanya bangga sekali, enak banget. Tetapi kita jadi peta dan teladan untuk hidupnya. Sebab kalau jalan ini baru dilalui, kita perlu peta. Peta itulah yang menuntun kita. Kalau kita ini sebagai peta yang salah, maka dia ketika menjalani hidupnya, dia juga akan menjalani kesalahan yang sama. Itulah tanggung jawab kita. Kita lanjutkan sekarang ini. Dan ini belajar. Kita lihat, karena Alkitab itu terbuka. Alkitab itu bukan biografi. Kalau biografi cerita yang baik-baik saja, yang jeleknya disembunyikan. Alkitab itu kitab terbuka, kitab kehidupan. Supaya kita belajar dari semua kesalahan dan kebaikan, keberkatan, segala sesuatu. Nanti dia akan berbicara. Kita selalu berpikir menabur dan menuai dalam arti berkat. Menabur dan menuai itu juga dalam arti perbuatan kita. Kita pun akan menabur itu. Dan menuai juga. Dari situ dikatakan. Karenanya kita bersyukur. Karena ada Yesus, pribadi yang dahsyat. Yang memulihkan kita semua. Sehingga tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi ikatan apapun. Karena Yesus kita dimerdekakan. Dan dipulihkan. Utuh selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Yesus. Amin. Kita tidak lagi mewarisi Bapa di dunia ini. Tapi mewarisi Bapa di sorga. Lewat pribadi siapa? Yesus. Amin, saudara. Jadi anak, taatlah seperti Yesus taat kepada Bapanya. Dua hal ini yang selalu kita lihat. Nah, Tuhan berjanji memberkatinya. Mari kita lihat bagaimana ketika Tuhan memberkati keluarga ini. Pada ayat yang ke-12 kita langsung masuk membahasnya. Narasi bagaimana hukumnya untuk dapat diberkati oleh Tuhan. Ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Menaburlah Ishak. Wa Yizra. Yizak ba'aret. Wa Yizra. Wa Yizra. Wa Yizra.
Saudara, tadi saya katakan, sastranya indah sekali. Semua ada kata wah. Ada 8 kata wah sebagai kata kunci dari ayat 12 sampai ayat 25. Wajizra. Kenapa dikatakan wajizra? Menaburlah. Kenapa diawali dengan kata wah? Wah itu menunjukkan di situ adanya kerjasama. Kan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ishak bukan sekedar menikmati, mengambil hasil, tinggal memetik. Dia harus menabur. Menabur, mengusahakan. Wajizra. Pada waktu kita mengerjakannya, kata wah itu manusia, Ishak. Tetapi pada waktu dia menabur Ishak, Tuhan turut bekerja di situ. Maka mengawali dengan kata wah. Dan betul kata di dalam Injil Yohanes, Yesus menegaskan, jika engkau di dalam aku di dalam engkau. Bahkan Roh Kudus sepenuhnya diberikan dalam diri kita. Saudara percaya kita ini ada di dalam Kristus? Kristus dalam kita, Roh Kudus memenuhi dan menguasai, berdaulat dalam hidup kita. Amin. Dan setiap apa saja yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja. Apa yang kita kerjakan, itu membuat kita berhasil. Wajizra. Maka menaburlah dia. Jadi penting sekali hidup ini menabur, mengusahakan, bekerja. Segala sesuatu, wajizra. Lalu dikatakan di sini pada ayat 12. Di tanah itu dalam tahun itu juga. Dalam tahun itu juga. Ia, tolong sambung. Mendapat hasil 100 kali lipat. Dia menabur, lalu mendapat. Kata mendapat memakai kata wayimsa. Mea se'arim 100 kali lipat. Kata mea se'arim sebetulnya bukan kata bilangan. Tapi berlipat-lipat kali ganda. Berlipat-lipat kali ganda. Saking tidak bisa berhenti kalimat itu, maka dikatakan dalam bahasa Indonesia supaya dalam ayat itu tidak sampai halaman berlipat-lipat, tidak pernah berhenti kata berlipat-berlipat, maka disebut 100 kali lipat. Padahal kata me'asyi'arim itu bukan bilangan untuk menunjukkan sekedar 100, lebih dari 100, lebih dari 1000, lebih daripada berlaksa. Itu maksudnya. Wayimsa, maka dia mendapat, artinya menuai. Dia menuai karena dia bersama Tuhan, karena diawali dengan kata wa tadi. Wayizra, wayimsa. Jadi kalau saudara menabur, pasti saudara menuai. Amin saudara. Oh iya. Saudara percaya saudara akan menabur me'asyi'arim. Berlipat-lipat kali ganda. Coba katakan. Berlipat-lipat kali ganda. Coba katakan. Enggak, masih belum. Coba kata berlipat-lipat terus. Lebat. Itu me'asyi'arim itu, saudara, tanda bacanya juga luar biasa. Selagi saudara bisa mengucapkan begitulah Tuhan akan membuat engkau menuai. Kenapa demikian? Masih pada ayat yang ke-12. Sebab ia, tolong sambung, diberkati oleh Tuhan. Waye behara he hu Adonai. Pakai wa lagi. Waye, karena di dalam dirinya ada berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkatinya. Jadi wayizra, wayimsa, wayeberahehu. Karena Tuhan memberkatinya
Dan saudara percaya ada Tuhan dalam hidupmu? Amin. Tuhan ada dalam diri kita. Berarti berkat Tuhan ada di dalam diri kita. Karena berkat Tuhan ada dalam diri kita, maka apa saja yang kita kerjakan pasti bersama Tuhan. Dan kita akan tabur, kita akan menuai juga bersama Tuhan. Tolong ingat. Wajizra, wayimsa, wayi, bira, hehu. Maka Tuhan memberkatinya. Dan memberkati bukan kepada tempat, bukan kepada tanah, bukan kepada jenis usaha, bukan. Tapi kepada pribadi-pribadi kita. Maka Tuhan akan buat ayat 13, perhatikan ayat 13. Orang kan takut dengan angka 13. Sampai hotel pun tidak ada angka 13, saking takutnya. Oh, saya paling senang. Coba saudara baca ayat 13. Siapa yang tidak suka angka 13? Ini bukan angka sial. Coba kita baca ayat 13. Ini bukan angka sial. Angka 13 angka berkat karena berkat Tuhan. Saudara jangan takut kalau kebetulan dapat nomor antri nomor 13. Saudara jangan takut kalau dapat apa nanti nomor 13. Jangan takut. Jangan terpengaruh dengan pikiran manusia di dunia ini. Kita harus lebih dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Tuhan lewat firman Tuhan. Amin, saudara. Memang budaya manusia, pikiran manusia, perkataan manusia, mitos manusia sering kita dengar. Tapi jangan mempengaruhi kita. Rumah tusuk sate takut. Jangankan tusuk sate. Tusuk kerbau pun tidak usah takut, saudara. Tanggung ayat 13. Ayat 13. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama. Kian kaya. Sehingga ia. Siapa yang tidak mau? Amin, saudara. Oh, saya senang sekali. Untung dia ditaruh di angka 13. Saudara, jadi dikatakan di situ. Orang itu menjadi kaya. Menjadi kaya. Wayigdal. Wa di situ. Kata wayigdal menjadi. Berarti pada waktu dia menjadi. Karena kata wa itu ada manusia dan ada Tuhan. Berarti Tuhan yang menjadikan dia. Maka dia menjadi. Wayigdal hais. Orang itu menjadi kaya. Bukan hanya menjadi kaya, bahkan kian lama. Tolong sambung. Wayele. Dia dibuat kian lama, kian wa'alo. Kian lama, kian kaya. Bukan kian lama, kian bangkrut. Tidak, saudara. Jadi wayele haloh. Wayele haloh. Sehingga, tolong sambung. Sehingga menjadi apa? Lebih jelas menjadi apa? Waduh. Wegadel hagadol. Menjadi sangat kaya. Kaya besar. Gadol itu besar. Gadol. Jadi saudara dikatakan di sini. Kenapa wayigdal orang itu menjadi. Yang menjadikan karena ada Tuhan. Maka orang itu menjadi. Wayele. Kian lama Tuhan buat dia. Kian menjadi. Lalu wegadel. Ya atki gadol. Menjadi sangat kaya. Bahkan disambung dengan kata Ibrani yang tidak bisa diterjemahkan. Meot. Coba ucapkan. Saya plesetin. Kalau truk itu muatannya banyak. Dia bunyi sampai meot. Saking tidak terhitung kembali. Saudara mau diberkati seperti ayat 13. Angkat tanganmu bersama. Tuhan berkati semuanya. Amin, saudara.
Berkat itu bukan pada tempat, bukan pada jenis, bukan pada jabatan, bukan pada di mana engkau ditaruh, daerah basah, daerah kering. Berkat Tuhan itu ada pada dirimu. Katakan, berkat Tuhan ada pada diriku. Aku orang yang diberkati. Dalam nama Yesus. Amin, saudara. Apa saja yang kau kerjakan. Karena itu dicontohkan. Nah, ayat 14, daftar kekayaannya. Supaya bisa diperiksa BPK dan periksa KPK. Di situ pada ayat 14. Sehingga dikatakan ia mempunyai kumpulan kambing. Sebetulnya bukan kumpulan itu terlalu banyak. Tanah itu dipenuhi. Tanah itu dipenuhi oleh kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin, tolong sambung, menjadi apa? Cemburu. Wajar. Saudara, kalau ada orang cemburu dengan engkau, iri hati dengan engkau, itu tandanya engkau lebih dari orang lain. Tidak usah mengeluh, tidak usah merasa terganggu. Tidak ada orang cemburu dengan penyapu pinggir jalan. Aku cemburu sekali ya dengan dia. Kok dia bisa nyapu, aku nggak nyapu gitu. Saudara, enggak ada saudara. Orang cemburu itu pasti yang lebih tinggi. Jadi kalau saudara dicemburuin orang, difitnah orang, orang iri hati, itu tandanya engkau lebih, engkau maju, engkau lebih tinggi dari yang lain. Karena engkau tokoh. Kalau engkau disorot orang, itu tandanya engkau bintang. Lihat bintang film itu, peran utamanya disorot lampu yang banyak. Tetapi penjaga lampu nggak pernah disorot, saudara. Saudara ingin jadi bintang? Amin. Jangan takut kalau ada yang cemburu dan iri hati. Kalau saudara dicemburuin orang, itu tandanya engkau lebih cantik, lebih cakep. Pasti yang nyemburuin itu jelek, pasti saudara itu. Jadi tidak usah takut. Malahan kalau tidak ada yang cemburu, saudara bingung. Ada apa ya dengan aku ya? Kok aku ini biasa-biasa aja, tidak ada yang iri, tidak ada yang cemburu dengan saya. Jadi itu sudah biasa, istilah anak Jakarta jamak, saudara ya. Jadi tidak usah takut dalam hal itu. Tidak usah cemburu. Lihat orang Amerika, banyak yang iri. Di demo terus karena maju. Karena maju. Karena dia kuat. Siapa saja yang salah di dunia ini, Amerika selalu disalahin. Kan lucu saudara. Ya saudara, siapa saja. Ya, yang rusuh di mana, yang diprotes sama Amerika. Heran saya. Saya tidak ngerti kenapa itu selalu jadi sasaran. Padahal Amerika itu sudah maju sekali. Sudah bisa sampai ke bulan. Bahkan sekarang orang Amerika sedang berpikir bagaimana bisa hidup di bulan. Bagaimana bisa hidup di bulan. Saya tidak mau kalah. Orang Indonesia lebih pinter dari orang Amerika. Orang Amerika hanya berpikir bagaimana hidup di bulan. Orang Indonesia sudah hidup memikirkan hidup dari bulan ke bulan. Tahu enggak? Loh iya. Hebat kan kita kan? Hebat. Dia baru bulan dipikirkan. Kita dari bulan ke... udah dari bulan ke bulan kita pikir. Sudah berbahagia, menghibur diri sendiri, saudara ya. Ya. Sehingga dikatakan di sini, mari kita lihat. Kita narasinya masuk ayat 15. Segala sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin. Dan ditimbun dengan tanah. Kenapa? Sumur yang digali oleh Abraham ada airnya. Pada waktu Abraham pergi, airnya tidak ada lagi. Maka ditimbun. Itu buktinya bahwa yang diberkati itu bukan sumurnya, tapi Abrahamnya. Dia pergi, airnya tidak ada. Ditimbun. Sekarang perhatikan keturunannya datang. Keturunannya datang. Berkat itu ada pada orangnya, bukan pada tempatnya. Ya, kita lihat di sini. Kita lanjutkan di sini ayat 16. Kalau kita lihat, lalu kata Abimelekh kepada Ishak,
pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa, lebih kaya, lebih hebat daripada kami. Mestinya Ishak berkata, kau tidak baca akta perjanjian perdamaian? Coba baca dulu dalam pasal 20 Kejadian ayat 15. Di situ telah ada akta di mana saja tempat engkau telah berikan kepada Abraham dan keturunannya. Enggak ngotot. Enggak ngotot, saudara. Dia pergi. Pada waktu dia pergi, dikatakan pada ayat di sini, ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ, berkemahlah ia di lembah Gerar, dan menetap di situ. Pindah. Enggak ngotot, enggak ngoyo dia, saudara. Silakan ambil. Karena aku percaya, bukan tempatnya, bukan jenisnya, bukan pekerjaannya. Akunya yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 18. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Saudara, kenapa berulang-ulang kali sumur yang sudah ditutup, sumur yang sudah ditutup, tandanya sumur yang tidak ada artinya. Disebutkanlah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang apa? Berbual-bual. Bayangkan, udah ditutup, udah tidak ada air. Tetapi karena tangannya, orangnya yang diberkati, dia gali lagi, berbual-bual airnya. Oh, dahsyat. Saudara percaya berkat itu ada pada diri kita. Amin, saudara. Jadi jangan terlalu ngotot. Seolah-olah kalau ada satu tempat, ada satu jenis pekerjaan, ada satu jabatan, saudara mati-matian bertahan. Seolah-olah inilah sumber kehidupan. Enggak usah, percayalah. Tuhan pasti berkati. Amin, saudara. Loya. Kita lanjutkan sekarang ayat 19. Ya, ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, karena kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Esek bahasa Ibraninya resek. Baru aja aku gali. Tapi apa Ishak berkata? Ini aku. Kan ini peninggalan bapakku. Wajar dong aku kembali di sini. Enggak ngotot. Jangan ngotot, saudara. Pasti Tuhan punya maksud. Nanti saudara perhatikan. Tanpa sengaja, tanpa disadari, semua peristiwa-peristiwa, masalah, persoalan yang menimpa Ishak sudah cukup berhasil. Tapi didesak orang. Sebetulnya ada rencana Tuhan. Tuhan sedang menggiring dia ke tempat yang lebih besar berkatnya. Amin, saudara. Nah, dikatakan di sini, kita lanjutkan di sini. Kemudian mereka menggali sumur lain. Mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu adalah Sitnah. Sitnah itu tuduhan, pertentangan, seakar dengan kata setan. Dan ketika di situ ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Rehobot berakar dari kata Rehob. Rehob artinya kelegaan. Saudara tahu, pada satu saat kalau saudara didesak orang, dihimpit orang, diusir orang, didorong orang, percayalah, ada waktu akhirnya. Pada satu saat engkau pasti mendapat tempat kelegaan. Tidak mungkin terus menerus, saudara. Percayalah,
kalau sekarang saudara sedang dalam posisi didorong orang, didesak orang, terus menerus seolah-olah orang itu ada akhirnya, ada akhirnya. Ada akhirnya, katakan pasti pada satu saat Tuhan akan tunjukkan tempat kelegaan. Ucapkan bersama. Saudara pasti menerima itu semua. Rehob. Saudara tahu sampai di situ? Oh, tidak. Tidak, perhatikan saudara, tidak. Ya, sehingga ya dikatakan sekarang Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita. Itu artinya yang disebut tadi rehob, kelonggaran, kelegaan. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Tidak sampai di situ. Ayat 23. Dari situ ia pergi kemana? Dari situ ia pergi kemana? Berseba. Berseba itu ayat 32 kita lanjutkan. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahu kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepada kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu apa? Seba. Sebab nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang artinya Abah. Ternyata setelah di Rehobot sudah mendapat kelegaan. Sedikit lagi tinggal mendaki. Makanya perlu belajar peta. Tinggal mendaki. Ketemu tempat yang bernama Berseba. Dan Berseba itu mereka menggali di situ. Maka sumur itu disebut Seba. Artinya disebut Seba sampai kota itu disebut Berseba. Sumur itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan kota Berseba. Bukan sekedar sumur. Jadi kalau saudara sedang tenang, sedang nyaman, seolah-olah saudara tiba-tiba ada yang mengusik saudara, mengganggu saudara, mendorong saudara, mendesak saudara, seolah-olah saudara mulai tersingkir. Percayalah, Tuhan sedang menunjukkan tempat yang lebih diberkati, lebih baik dari usaha yang lama, dari rezeki yang lama, dari pekerjaan yang lama. Saudara mengimani bersama? Amin. Jadilah itu berkat bagi kita. Amin saudara. Didesak. Perhatikan, narasinya jelas sekali. Setelah itu dikatakan di sini, ayat yang ke-24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri dan berfirman, Akulah Tuhan ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau, membuat banyak keturunanmu, karena Abraham. Dari situlah dikatakan Tuhan menampakkan diri. Wayera Elau Adonai. Wayera, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Wayera. Ayat yang ter-25 dikatakan dengan tegas, sesudah itu Ishak mendirikan Mezbah. Dan di situ ia memanggil nama Adonai, nama Yahweh, ia memasang. Dan dari situ hamba-hambanya kembali menggali sumur itu. Dan artinya terus menerus ada sumber baru, sumber baru, sumber baru. Disitulah disebut, dikatakan Wayifen, Wayera, hadirat Tuhan ada berkemah. Dan Wayifen dia mendirikan Mezbah, Mezbah Tuhan, hubungan dengan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Mari kita mendirikan Mezbah Tuhan di tengah keluarga kita. Amin saudara. Mendirikan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Jadi ada 8 kata diawali dengan kata wa. Saya ingin inventaris. Wa Yizra, wa Yimsa, wa Ye Barahehu, wa Yikdal, wa Yedel, wa Gadel, wa Yira, wa Yifen. Ada 8. Ada berapa mata angin di dunia ini? 8 mata angin. Kemana saja engkau pergi, berkat Tuhan selalu tersedia bagi kita. Amin saudara. Saudara tidak perlu lagi khawatir dengan semua apa yang terjadi. Kalau Tuhan izinkan, engkau sedang digiring untuk ke satu tempat
yang lebih besar, lebih diberkati, lebih sukses, lebih berhasil, lebih lagi menuai. Ya, dikatakan di situ berlipat, lipat, 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 terus saja. Ganda, ganda, ganda. Me-a-se-arim. Coba ucapkan. Me. Itu bagian kita. Amin, saudara. Dalam doa imanin, bagianku itu adalah me-a-se-arim. Coba katakan. Me-a. Kalau ditulis Latinnya M-E-A, kasih tanda di atasnya, me-a. She-arim, S-H-E-R-I-M. Me-a, She-arim. Taruh di statusmu. Itulah bagianmu. Amin. Terima kasih sudah mengikuti khotbah Bapak Pendeta Dr. K.A. Syuproni. Saya pastikan kita semua diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda.